Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atin bin nasi bil hadi ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin wa atin bin nasi bil hadi ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha watimul ba'isal faqir thumma yaqulu tafatahum wal yuqulu nurahum wal yaqtawafu bil baitil atiq. Jamaah rahimahumullah, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat siang ini. Juga mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita dapat melaksanakannya karena mereka masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan pada Jumat. Sekarang sedang ramai masyarakat seluruh dunia mendatangi Ka'bah untuk dalam waktu yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran surat haji di surat yang ke-22 Allah berfirman wa adzin fin nasi bil haji, dan umumkan oleh engkau Muhammad pada orang-orang muslim tentu saja bil haji untuk melaksanakan haji yang bukan jalan mereka pada datang kepadamu jalan kaki wa ala kulli dhamir malah naik unta yatina min kulli fajjin amin, mereka pada datang di tempat-tempat yang jauh. Tentu saja ini merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam yang kelima ini dalam melaksanakan ibadah haji. Dan karena itu pula kita harus ada niat dalam diri kita bagi mereka yang belum melaksanakannya untuk dapat melaksanakan ibadah dan rukun Islam. Jamaah rahimahumullah, tentu bukan hal yang gampang karena memang yang pertama memerlukan tenaga kita pergi ke sana ini. Walaupun sekarang terlihat sudah banyak misalnya diberitakan di TV-TV malah orang yang susah jalan pun karena sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan membayar misalnya kereta dorong di sana, mereka datang untuk melaksanakannya. Tidak merasa capek, tidak merasa sulit, tapi mereka malah gembira karena dengan adanya dapatnya melaksanakan ibadah ini tentu saja bukan perkara yang gampang. Memang kewajiban ini cuma satu kali dalam hidup ini. Kalau orang mempunyai uang banyak misalnya, nah bagusnya tidak usah berulang-ulang karena kewajiban cuma satu kali. Sedekahkanlah pada orang lain, berikanlah pada orang lain, pada saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya yang belum pergi untuk melaksanakan ibadah ini. Jamaah rahimahumullah, sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran, ada khusus yang disebut surat haji itu, katanya mereka datang dengan berjalan kaki. Kalau dulu dari tempat yang jauh berjalan kaki
kemudian naik onta juga bagi mereka yang punya onta pada saat itu. Ya, ina pada datang min kulli fajjin amik di tempat yang jauh. Kalau sekarang tentu saja bukan masalah naik unta dan lain sebagainya, karena kendaraan sudah begitu banyak kendaraan di era modern ini, kapal terbang, kapal laut, misalnya mungkin yang dekat di sana naik perahu begitu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kewajiban ini jangan lupa diperhatikan oleh kita, dan karena itu juga harus menyiapkan dana. Dari mana dana itu? Gaya hidup yang harus kita pelihara. Al-Quran mengingatkan, pertama adalah jangan berlebihan dalam kehidupan itu. Ya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebihan itu. Yang kedua, jangan ada kemadiran dalam hidup ini. Jangan mubazir. Banyak perkara mubazir mungkin dalam kehidupan keseharian kita. Tak ada manfaatnya bagi kesehatan kita, tak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Mubazir, selamanya mubazir. Karena itu jauhilah tingkat kemubaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu adalah ikhwan syaitan. Wa kana syaitanu li rabbika kafura, dan karena itu setan kepada Tuhanmu kufur. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, jangan ada berkemewahan. Dilarang oleh Al-Quran berkemewahan itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasabu fiha fa haqqal qaul fa damarna tadbir. Jelas sekali pada ayat itu, kalau kami wa idza aradna bermaksud an nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan suatu negara, ya, bahkan kalau tidak negara ya kepribadian juga, ya. Amarna mutrafiha, kami perintahkan pada orang-orang yang mutrafin, yang kehidupannya bermewah. Karena itu kemewahan harus dijauhkan dari kita sekalian. Kemewahan adalah sesuatu yang tidak benar, dan karena itu keapikan hidup, gaya hidup yang sifatnya tidak berlebihan, tidak ada kemubaziran, tidak ada kemewahan, merupakan tuntunan kita sebagai kaum muslimin di dunia. Lebih banyaklah harta kita, kekayaan kita, semuanya untuk memberikan ta'awun kepada orang lain, kerjasama dengan orang lain. Mana yang harus dibantu oleh kita, siapa yang harus dibantu, biasanya lebih dekat kepada keluarga. Karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita dapat hidup dengan baik, apalagi pada sekarang yang disebut sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Maka kita pun tidak lupa berdoa pada mereka supaya hajinya menjadi haji mabrur. Karena itu salah satu doa dinyatakan ya dalam ibadah haji, hajan mabruron wa dzanban maghfuron wa tijaratan lan tazur. Hajan mabrur, haji mabrur. Haji mabrur itu penting sekali. Kemudian ada tijaratan lan tazur, perdagangan yang tidak berrugi. Itulah sebabnya pada mereka yang sudah istiqomah harus melaksanakan ibadah haji ini. Karena itu ibadah haji merupakan bagian daripada barakallahu lakum. Ayat itu lagi apabila bingung untuk tawar. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji memberi contoh kepada para sahabat bagaimana seharusnya orang melaksanakan ibadah haji. Dia harus bisa mengendalikan perkataan apalagi perbuatan.
karena dengan perkataan yang tidak benar, jauh daripada ajaran Allah, maka itu sangat tidak dibenarkan. Dari jamaah rahimakumullah, tentu ada yang akan berangkat ke sana melaksanakan ibadah haji itu di sini. Dan tidak tahu apakah para dosen, karyawan dibiayai oleh universitas, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ibadah haji yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu tujuannya adalah untuk mencari yang disebut haji mabrur, haji yang diterima. Jangan sampai menjadi haji mabur, karena mereka di sana itu banyak tidak melakukan perbuatan yang baik. Sholat berjamaahnya di Masjidil Haram jauh katanya tidak dilaksanakan, padahal sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sangat besar sekali. Karena itu para jamaah rahimahumullah, pelaksanaan ibadah haji yang akan datang ini dipentingkan sekali, karena itu bagian daripada rukun Islam yang kelima. Gaya hidup yang bermewah-mewah, yang berlebihan di stop karena belum dapat melaksanakan ibadah haji. Saya kira apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi tuntunan kita ke depan, dan karena itu tentu saja bagi mereka yang belum dapat melaksanakan pun kita doakan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama pun dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahu ya'udu bainina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.